Kita akan mendengarkan sabdanya. Mari kita akan bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sampai saat ini masih ada sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu, minggu kemarin 1 tahun gerejawi telah berlalu, diakhiri dengan Minggu Kristus Raja. Kalau minggu kemarin Kristus Raja, seluruh rangkaian tahun liturgi berujung pada pengakuan Yesus Raja. Dan saat ini kita mengamali tahun baru, tahun gerejawi, dengan memasuki atau mengawali dengan masa Advent atau masa penantian. Liturgi gerejawi seperti ini pas putih ini Kristus Raja, sehingga diawali mulai minggu Advent sampai kemudian melingkar gitu ya, itu sampai pada Kristus Raja. Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, keempat, kemudian Natal, masuk Epifani dan seterusnya sampai kepada Rabu Abu, kemudian masa Prapaskah, Paskah, Pentakosta dan selanjutnya. Inilah kalender gerejawi kita dalam 1 tahun, dan puncaknya kemarin Minggu Kristus Raja. Nah, saat ini Bapak Ibu, gereja-gereja se-Jawa Tengah, GKI Jawa Tengah dan GKJ se-Sinode
memasuki tahun baru dengan mengawali masa Advent dengan tema seperti yang di belakang saya, yaitu temanya merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Dan dalam minggu Advent yang pertama ini, kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab tadi, yaitu merawat kehidupan dengan doa. Merawat kehidupan dengan doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Advent dikenal sebagai masa penantian. Ya, bukan hanya penantian menyiapkan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, di mana gereja membentuk kepanitiaan, lalu kemudian mulai menyibukkan diri dengan berbagai persiapan untuk acara Natal. Dan terkadang dan seringkali terjadi, Bapak Ibu, apa yang terjadi kadang-kadang menyisakan ketidakpuasan dan perselisihan antar jemaat lantaran banyaknya ide yang tidak tertampung. Mungkin seperti itu terjadi. Mungkin juga pernah terjadi di gereja kita sendiri. Advent semestinya menyadarkan kita bahwa momen persiapan Natal ini diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Peristiwa kedatangannya kembali itu sering dikaitkan dengan akhir zaman. Oleh karena itu, di masa penantian kedatangannya akan kembali, kita diajak untuk tidak berdiam diri atau meratapi tentang penderitaan, ketidakadilan, dan mencocok-cocokkan situasi zaman yang mengambil kesimpulan kapan peristiwa itu terjadi. Bukan itu yang seharusnya dilakukan oleh kita orang percaya. Dalam masa-masa penantian ini, kita justru diajak untuk berjaga-jaga dan berdoa. Atau tepatnya berjaga-jaga dengan tekun berdoa. Sesuai dengan tema kita, merawat kehidupan dengan doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tegas Tuhan Yesus menyuruh umat atau murid-muridnya untuk berjaga dan berdoa untuk menantikan hari Tuhan. Yesus memperingatkan para murid dan sekaligus mengajak para murid untuk waspada. Tentu para murid pada saat itu merasakan betapa nyata kerapuhan yang ada pada diri manusia, diri mereka para murid. Mereka merasa takut sekaligus cemas di dalam menghadapi hari Tuhan yang begitu mengerikan. Melihat hal itu, Yesus mempersiapkan agar para murid tidak berhenti pada perasaan takut dan kecemasan, melainkan agar para murid dapat menghadapi hari Tuhan dengan kemantapan hati, dengan cara menjaga diri dan menjaga kehidupan doa. Dengan menjaga diri, maka hati dan akan terkendali dan kemungkinan tidak dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, misalnya kemabukan, pesta pora, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Pada sisi yang lain, menjaga kehidupan doa merupakan upaya nyata untuk menghindarkan diri pada kerapuhan. Dengan berdoa, kehidupan dengan doa itu menjaga kehidupan diri karena menyadari bahwa diri kita itu rapuh, lemah. Akhirnya pesan Yesus amatlah jelas bahwa di dalam menghadapi ketidakpastian akan hari depan, kita diminta untuk menjaga diri dan menjaga kehidupan. Dua hal yang tak dapat terpisahkan, yang mana dari situ kita dapat membuat kita dapat tegar, kuat,
dan mantap meskipun apa yang terjadi di depan mata kita, meskipun belum tahu apa yang kita alami. Menjaga diri dan menjaga kehidupan doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah artinya jangan tidur, jangan terlena. Berjaga-jaga searti dengan sambil berdoa. Berjaga-jaga itu searti berdoa senantiasa. Doa bukan sambilan. Orang Kristen tidak tidur, tidak terlena, sebab sejatinya orang Kristen seharusnya selalu membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Maka itu disebut orang Kristen yang hidup. Tidak pernah berhenti berdoa, karena doa merupakan nafas orang percaya. Berhenti berdoa berarti berhenti bernapas, tentunya mati. Jadi berjaga secara Kristiani sejajar atau setara dengan berdoa. Sikap berjaga-jaga dan berdoa atau merawat kehidupan dengan doa akan menghasilkan dua hal yang luar biasa. Yang pertama, kemampuan untuk dapat luput dari segala yang akan terjadi. Dengan berdoa, kita memiliki kemampuan untuk luput dari segala yang terjadi. Saudara, benar, kita semua orang Kristen tidak steril dengan bencana atau malapetaka yang terjadi di bumi ini. Namun, sambil melibatkan diri di dalam kedahsyatan bencana itu, orang Kristen seharusnya mampu menguasai kepanikan dan tidak mati ketakutan. Itu artinya tidak atau luput dari segala yang terjadi. Artinya orang percaya meskipun apa yang terjadi dengan dunia ini, segala sesuatu akan tergoncang dengan hebat, tetapi kalau kita memiliki kehidupan doa, hati kita tidak cemas, tidak gelisah, tidak seperti apa yang dikatakan di Alkitab tadi. Pada saat itu orang-orang akan mengalami cemas gitu ya. Ada banyak orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu di ayat 26 tadi. Saat hari kedatangan Yesus nanti kelak, karena kita tidak tahu kapan itu terjadi, ada banyak orang yang mati karena ketakutan, karena cemas, berhubung dengan segala yang akan terjadi dengan dunia ini. Tetapi bagi orang percaya, orang beriman yang senantiasa memiliki hubungan dengan Tuhan, akan merasa aman, damai, karena segala sesuatu yang terjadi itu ada di kendali Tuhan. Tuhan yang mengendalikan semuanya ini, sehingga tidak merasa cemas dan khawatir dan bingung. Tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, merawat kehidupan dengan doa menghasilkan, yang kedua adalah kemampuan berdiri di hadapan anak manusia. Semua bencana harus dapat diartikan oleh umat Tuhan sebagai undangan untuk, kata tanda kutip, mengangkat kepala. Artinya mengangkat kepala itu artinya memiliki tujuan yang pasti. Mengangkat kepala itu memiliki pengharapan akan masa depan yang cerah. Mengisi diri dengan kekuatan yang baru, mengandalkan Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan itulah yang menjadi pengharapan untuk mengangkat kepala kita
oh Yesus akan datang, dan kita memiliki tujuan yang jelas, tetap fokus kepada Tuhan. Manusia atau anak manusia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk melepaskan kita dari kesengsaraan. Dikatakan ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Bagi orang-orang yang tidak percaya, kedatangan Yesus itu menjadi suatu hal yang akan membuat nasib mereka mengalami kebinasaan, karena mereka tidak percaya. Tapi bagi kita orang-orang percaya, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu datang, telah tiba. Itu yang dimaksud dengan merawat doa. Jadi yang pertama tadi, kita mampu berikan kemampuan untuk luput dari segala yang terjadi dalam dunia ini. Yang kedua, kemampuan tetap berdiri di hadapan anak manusia, yaitu Yesus sendiri kelak dalam kedatangannya, dengan tidak rasa takut dan gentar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa penantian ini kita diajak untuk tidak hanya larut pada pertanyaan apa hal itu, kapan hal itu terjadi, dan hal apa yang akan terjadi. Tidak larut pada pertanyaan yang pertama tadi, yaitu kapan hal itu terjadi dan hal apa yang akan terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah hal apa yang dapat aku lakukan di masa penantian ini. Kadang-kadang kita terjebak, orang kita terjebak dengan pertanyaan kapan itu terjadi, sehingga muncul tafsiran-tafsiran atau pendapat-pendapat, ramalan-ramalan. Oh, Tuhan Yesus akan datang pada tahun ini, tanggal ini, bulan ini, gitu ya. Karena kita semuanya tahu dalam Alkitab dengan jelas bahwa kapan itu terjadi tidak ada orang yang tahu. Hal apa yang akan terjadi? Hal apa yang akan terjadi? Jelas Tuhan datang untuk mengangkat kita dan akan memberikan penyelamatan kepada orang yang percaya. Tetapi yang terpenting di dalam masa penantian ini yang perlu kita lakukan, dan kita perlu bertanya, hal apa yang dapat aku lakukan? Karena dengan pertanyaan inilah kita tidak akan terjebak pada satu sikap yang pasif, yang hanya menantikan saja, diam saja, melainkan kita turut aktif di dalam menyongsong masa yang akan datang itu. Kita diajak untuk tetap percaya dan penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan ini, yang mana dari situlah kita dimampukan untuk tetap melangkah menjumpai setiap misteri yang ada di depan kita. Tepat disinilah kita dapat mencapai titik itu, supaya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menjaga relasi dengan Tuhan melalui kehidupan doa, merawat kehidupan dengan doa. Doa merupakan sarana untuk mengkomunikasikan tentang perasaan kita kepada Tuhan dengan jujur. Doa merupakan tindakan konkret yang dapat kita lakukan di masa-masa penantian ini. Doa bukanlah sesuatu yang pasif, karena melalui doa kita dimampukan untuk merasakan perubahan pada diri kita dan juga mendorong perubahan dalam laku keseharian hidup kita. Dari sinilah kemudian akan muncul semangat kebajikan, yakni upaya untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi seluruh ciptaan yang berada di sekitar kita. Nah, sebagaimana tema masa Advent di tahun ini, merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terdapat kisah tentang seorang yang memiliki keinginan yang sangat mulia, yakni ingin mengubah kehidupan dunia. Kisahnya
kurang lebih sebagai berikut. Waktu masih muda, dia mengatakan demikian, aku ini revolusioner dan aku akan selalu berdoa, Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mengubah dunia. Jadi ketika dia muda berkobar-kobar, dia berdoa seperti itu, Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mengubah dunia. Nah, saudaraku, ketika aku sudah separuh baya, setengah umur, kurang lebih 50 tahun, dan aku sadar bahwa setengah hidupku sudah lewat tanpa mengubah satu orang pun, lalu aku mengubah doaku sebagai berikut. Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah semua orang yang berhubungan denganku, keluargaku dan kawan-kawanku, dan aku merasa puas. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu pun tidak terjadi apa-apa. Dan sekarang ketika aku sudah menjadi tua dan saat kematianku sudah dekat, aku mulai melihat betapa bodohnya aku. Doaku satu-satunya sekarang adalah, Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah diriku sendiri. Nah, saudaraku, seandainya sejak semula aku berdoa begitu, maka aku tidak begitu menyia-nyiakan hidupku. Kisah ini dikutip dari Anthony de Mello, cerita berkumpul burung berkicau. Ya, nanti bisa melihat Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seringkali kita ingin mengubah dunia, kita ingin mengubah orang-orang dekat kita, tapi lupa berdoa untuk mengubah diri kita sendiri. Dalam kisah tadi sendiri mengatakan bahwa betapa aku bodoh seumur hidupku. Seandainya aku sejak awal, sejak mulanya aku berdoa seperti ini dengan mengubah dirinya sendiri, maka dia sanggup untuk mengubah orang lain. Nah, kisah tersebut Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa di dalam doa banyak hal yang ingin kita ubah. Kendati terdengar baik, namun jika tidak dibarengi dengan kemauan dan kesadaran untuk mengubah diri sendiri, maka semuanya akan percuma. Karena sejatinya doa bukanlah untuk mengubah rancangan Tuhan, akan tetapi pertama-tama doa adalah upaya untuk mengubah diri kita sendiri agar percaya pada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat merawat kehidupan dengan doa. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.